semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, di kaum juga. Mudah-mudahan selalu bersyukur kepada kami yang berdoa. Bila kita ikuti pengajian ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan juga masa depan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah kumpulkan kita di Masjid Miftahul Jannah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya qala, Nabi pernah berkata, li Abi Dzarrin Al-Ghifar, kepada seorang sahabat yang mempunyai julukan Abi Dzar Al-Ghifari. Namanya beliau adalah Jundub ibnu Junadah. Abi Dzar Al-Ghifari itu lakob. Lakob itu julukan kalau bahasa kitanya. Namanya adalah Jundub ibni Junadah. Jadi Nabi pernah berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifar, beliau lebih dikenal dengan istilah nama julukannya, yaitu Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi Rasulullah tatkala bertemu dengan Abi Dzar Al-Ghifari, Rasulullah pernah berkata kepada beliau, apa kata Nabi? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Jaddidis safinata, perbaharuilah kapalmu, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amikun, maka sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini Rasul ngomong begini bukan dalam artian yang sebenarnya, tapi ada sesuatu makna yang di dalam dari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maknanya sih hampir sama. Coba lihat, seorang manusia nggak bakal bisa menyeberangi dari satu pulau ke pulau lain kecuali dengan menggunakan apa? Perahu atau pesawat. Tidaklah bisa, walaupun ada perahu, tapi bagaimana lihat kondisi perahunya? Apakah tuh perahunya bagus atau tidak? Bocor atau enggak? Baik atau tidak? Kalau kondisi perahunya bagus, sampailah ke pulau yang dituju. Tapi sebaliknya, manakala perahunya dalam keadaan bocor, perahunya dalam keadaan tidak memungkinkan buat dia jalan sampai di tengah jalan atau ya di tengah lautan, dia akan tenggelam. Dan di sini maknanya apa? Jadi di safina. Jadi perahu ini adalah sebagai alat. Nah, di dalam diri manusia yang namanya tangan, kaki, mata, semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini nggak bisa bergerak sendiri. Ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu apa? Hati. Makna daripada ini semua, kata Rasulullah, maksudnya apa? Hati-hati yang namanya hati. Ini hati manusia, ini adalah sumbernya. Perahunya
kendaraan manusia buat menuju sesuatu. Nih Pak, kita bisa sampai di sini karena apa? Karena hati yang mendorong Pak, bukan karena keinginan. Semua manusia punya keinginan menjadi baik, semua manusia punya keinginan menjadi baik. Tapi kok kenapa ada orang yang bisa melaksanakan kebaikan, tapi ada juga manusia yang susah dan berat melaksanakan kebaikan. Ini contoh sholat subuh kayak begini. Subuh-subuh kita udah jalan, habis itu kita duduk sesaat di majelis seperti ini. Keinginan, semua orang ada keinginan, saya pengen datang ke majelis ilmu, saya ingin sholat subuh berjamaah, tapi nggak tahu dah kaki ini berat, mata bawaannya ngantuk aja. Ya, ini speaker keluar nggak enak. Ini kan jauh-jauh yang datang. Coba ya, betul nggak Pak? Ini satu yang jauh-jauh yang datang kan? Iya, istilahnya bukan orang sini gitu, penuan dikit. Kan kayak begitu jamaah. Kenapa demikian? Memang ada hati yang mendorong, hati yang bawa, hati yang menggerakkan. Kaki digerakkan oleh oleh hati, mata digerakkan oleh hati. Semua yang mendorong ini adalah karena hati. Di mana hati ini adalah tempatnya apa? Niat. Nih hadirin. Makanya benar apa kata bahwa dikatakan dalam kalimat ini, ahsinin niyata fi kulli ma ya'ti wa tadzir. Ya, perbaikilah niatmu. Nih hati kita baikin dulu. Perbaiki hati kita fi kulli ma ta'ti, segala sesuatu apapun yang datang dari hati. Makanya benar apa kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ini kita punya segumpal darah. In soluha soluha sairul amali wa in fasada fasada sairul amali. Segumpal darah ini baik, semuanya bakal jadi baik. Tapi wa idza fasada, apabila rusak ini segumpal darah, fasada sairul amali, amalnya pun jadi jelek, jadi rusak. Ala wahiyya qalbu, kata Nabi, ketahuilah yang segumpal darah itu adalah hati. Ini hati manusia ini yang mendorong kita bisa duduk mendengarkan pengajian seperti ini. Kenapa? Karena hati kita yang bersih. Amin ya robbal alamin. Walaupun sih nggak bersih banget Pak, hati kita bersih banget nggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena masih banyak juga kekotoran-kotorannya. Tapi dengan sebab hati kita baik, kedorong diri kita, jasad kita, kaki kita melangkah ke masjid Miftahul Jannah. Itu yang saya bilang tadi. Ini hati. Maka tidak akan jadi baik. Ini tangan nggak bakal jadi baik, kaki nggak bakal menjadi baik, mulut kita nggak bakal menjadi baik kalau hatinya masih kotor. Maka yang diperbaiki apanya? Bukan bagian luarnya, bukan bagian zohirnya, tapi bagian batinnya, bagian hatinya. Inilah perbaiki. Casing bagaimana lu dalamnya, ya. Kalau dalamnya jelek, walaupun casingnya cakep, mau Pak beli handphone begitu? Nggak mau kita. Casingnya doang cakep, nggak taunya apa. Tatkala kita, cakep nih, murah, kita beli. Tatkala kita pakai, rusak. Gimana kira-kira? Kecewa, ya, merasa kita dibohongi. Nah begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya casing yang kita perbaiki, tapi yang paling penting adalah hati manusia. Nih tempatnya satu kebaikan. Ada dikatakan kalau orang udah baik hatinya, liyahsulalakal ajru, maka engkau akan mendapatkan ganjaran pahala. Kalau hati manusia udah baik, maka pahala yang bakal dia dapat. Yang kedua, wan najata min azabillahi ta'ala. Orang kalau hatinya baik, maka dia akan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua dari hati. Ya, semua sumbernya dari dalam hati manusia. Maka hati inilah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Makanya kadang-kadang orang ngomongnya baik, enak didengar, kayaknya bagus, menolong, tapi ternyata apa? Hatinya istilahnya menikam dari dalam.
apa ada istilahnya, perkataan kan begitu ya, menikam. Nggak taunya apa, cuma sesuatu kulitnya doang kelihatan bagus, tapi dalamnya adalah busuk. Selamat dari azabnya Allah? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah nggak memandang bentuk badan kita. Wala idza jasadikum. Allah nggak ngelihat kepada jasad kita. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati manusia. Ini hadirin. Ya, Allah nggak ngelihat bagaimana badan kita besar apa kecil. Nah kalau dibilang Allah akan melihat orang-orang yang badannya besar, yang kecil Allah nggak pedulikan, kasihan orang yang badannya kecil. Ya berarti saya jauh dari rahmat Allah, saya jauh dari kebaikan Allah. Kenapa? Karena badan saya kecil. Tapi Allah nggak lihat begitu. Allah nggak memandang kepada apa? Bentuk muka kita. Yang ganteng Allah liatin, yang jelek Allah cuekin. Masuk kita Pak? Masuk yang mana? Yang ganteng yang jelek? Hah? Alhamdulillah yang jelek kan begitu ya. Nggak dapat bagian kita, tapi Allah nggak memandang itu semua. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Akan tetapi yang dilihat Allah adalah hati manusia. Maka perbaiki hati kita, maka semuanya bakal jadi baik. Ini kebanyakan orang sekarang lebih pandai mempercantik, memperindah bagian zahir, bagian luar, tapi dia nggak pandai memperbaiki bagian batinnya. Nih hadirin, kadang-kadang ada, mohon maaf, bukan nggak boleh, silakan. Ada orang apa namanya tuh nge-gym Pak namanya, olahraga tuh. Setiap saat, setiap hari dia nge-gym, dia olahraga, ngedein otot. Apakah Allah bangga dengan otot yang besar? Enggak. Yang bangga siapa? Yang mengharapkan itu semua siapa? Cacing-cacing yang ada di tanah. Makanya kadang-kadang ada bercandaan ulama mengatakan begini, kalau orang gemuk, orang besar mati, cacing tanah pada girang. Kenapa? Makan besar. Karena kan nanti jasad kita nih habis dimakan oleh apa? Tatkala manusia meninggal dunia, yang makan itu cacing-cacing yang ada di tanah, yang di dalam kubur itu cacing yang memakan daging manusia. Tapi manakala yang mati orangnya kurus, udah kurus krempeng, kalau orang bilang tinggal tulang sama kulit doang, cacing nangis, ya nggak ada harapan makan kenyang udah. Kenapa? Yang mati kurus banget. Itu manusia akan jadi, Allah tidak akan menjadikan baiknya sesuatu manusia kalau hatinya enggak baik. Maka baiki hati kita. Ini yang dimaksud dengan jadidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini dunia ini bagaikan lautan. Ya sekarang ya jamaah umurnya udah ada yang 50, ada yang 60, ada 70, kurang lebih lah ya, ada yang 70-an, kan begitu hadirin. Berapa tahun? 70 tahun dalam perjalanan, berapa lama dan berapa jauh kalau kita jalan. Ya kalau secara hakikinya 70 tahun, taruhlah 60 tahun kita jalan, seberapa jauh? Udah jauh. Begitu dalamnya ini lautan, begitu luasnya ini bumi, perjalanan manusia dalam dunia ini begitu berbagai macam-macamnya. Maka kalau mau selamat di dalam perjalanan hidup ini, hati yang perlu kita jaga. Jaga nih hati. Maka dikatakan di sini, wa katabal imamu Umar al-Faruq ila Abi Musa al-As'ari. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah menulis surat kepada Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Man khalasat niyyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Kata Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang baik hatinya, yang murni hatinya, yang bersih hatinya, kafallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan cukupkan segala sesuatu antara dirinya dengan orang lain. Kalau hatinya bersih, hatinya murni, artinya tidak kotor,
maka Allah akan cukupkan antara dirinya dan orang lain. Mohon maaf nih Pak, kenapa kita hasud sama orang? Kenapa kita punya sifat iri sama orang? Karena hati kita kotor. Itu penyebabnya Pak. Kenapa kita benci sama orang? Kenapa kita nggak senang kepada orang? Karena dalam diri kita, hati kita ini ada kekotoran. Ini yang menyebabkan. Maka apa yang dikatakan atau ditulis oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab kepada Abi Musa Al-Asy'ari, bersihkan hatimu, maka Allah akan cukupkan antara dirimu dan orang lain. Mohon maaf, yang kedua, kita ini sering merasa kurang. Segala sesuatu apapun kita merasa kurang. Jujur nih hadirin jamaah, punya duit gak? Alhamdulillah. Bohong kalau kita dibilang, walaupun gak bawa sekarang. Bawa Pak, paling bawa dikit, banyakan di rumah. Artinya ada gak uang? Ada. Cukup Pak. Ya kalau mau dibilang cukup kurang Ustaz, kan begitu gitu. Betul nggak Pak? Mau dibilang cukup kurang. Kenapa? Saya mau beli motor, duitnya nggak ada. Mau jalan-jalan, duitnya lihat tetangga, lihat orang lain, enak banget Sabtu Minggu ke Puncak, ke Bandung, jalan-jalan kemana. Saya mau jalan-jalan, boro-boro jalan-jalan, buat makan aja susah. Kenapa kita merasa kurang? Kafahullah. Kalau di sini katakan Allah akan cukupkan hatinya manusia antara dirinya dengan manusia, karena kotor hati kita Pak. Kotor yang menyebabkan ini manusia merasa kekurangan. Nah Nabi kita Muhammad SAW pernah 3 hari nggak makan. Jujur Pak, pernah nggak makan 3 hari? Belum Pak ya? Sama saya juga. Alhamdulillah kita 3 kali sehari kan begitu. Bisa lebih. Ini pagi sarapan pakai apa nih? Oh ya maaf, bukan nasi kembuli, bukan ini. Paling enggak ini yang lagi itu lontong sayur. Ya, tapi alhamdulillah. Nih jam taruhlah 5:30 nih. Ntar kita selesai ngaji 5:30-an. 5:30 makan lontong sayur. Ntar jam 7 nasi goreng. Tuh udah 2. Ya. Ntar jam 10 kapan Pak? Ntar siang tuh saya rasa Pak. Saya rasa siang. Jam 10-an apa? Ketoprak. Ya. Siang makan lagi. Sore sebelum maghrib bakso. Malam habis isya makan nasi. Ya, malam lagi jam 9 nasi goreng. Berapa kali makan? Rasulullah seorang nabi kekasih Allah sampai 3 hari kagak makan. Kita alhamdulillah ya makan banyak. Kenapa kok Rasulullah nggak pernah merasa kekurangan sampai ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, apa perlu nih gunung Uhud saya jadikan emas? Kalau kita gimana? Jangan ngomong Jibril, emang gua perlu tuh, kan begitu kalau kita yang jadi Jibril. Tapi Nabi Muhammad mengatakan saya nggak perlu itu gunung emas. Kenapa? Cukup hati saya dekat bersih sehingga saya dekat kepada Allah. Makanya kenapa nih kita banyak kekurangan? Karena hati kita kotor Pak. Ya, hati kita kotor, hati kita nggak bersih, banyak macam-macam lain sebagainya, sehingga apa? Timbulnya kalau hati udah kotor, pikiran kita bakal kotor. Ya, yang selalu terpikir, yang selalu kita inginkan apa? Ngebalas kesalahan orang, ya, ingin berbuat jahat sama orang. Nggak ada keinginan buat berbuat baik, ngebantu orang lain. Ada orang susah, biarin aja, siapa dia, kenal juga enggak. Kenapa kok ada istilah cuek, nggak ada perhatiannya kebaikan kepada orang lain? Karena hati kita kotor, sehingga pikirannya juga kotor. Jangankan orang lain, kadang-kadang saudara susah aja kita nggak mau bantu, nggak peduli karena hati yang kotor. Ini satu, itu yang dicatatkan oleh Sayyidina Umar. Ada lagi, wa kataba Salim ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Ya, berarti anaknya Umar bin Khattab. Ya, Salim ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab menulis surat
ila Amr ibni Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Umar bin Abdul Aziz itu bukan sahabat tapi tabi'in. Makanya dia beliau kena ketemu dengan anaknya daripada Umar bin Khattab. Apa namanya? Surat yang dikirimkan oleh anaknya Umar bin Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallahi lil 'abdi biqadrih." Sesungguhnya pertolongan Allah kepada manusia tergantung hatinya. Pertolongan Allah, bantuan Allah kepada seorang manusia tergantung hatinya. Zonallah fi zonil abdi. Prasangka Allah tergantung kepada prasangka kita manusia. Pak, rezeki yang Allah kasih kepada kita kalau dibilang cukup nggak pernah cukup. Kenapa? Karena manusia punya sifat rakus, nggak pernah kita cukup. Tapi kalau kita anggap rezeki yang Allah kasih kita bilang alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Zonallah fi zonil abdi, cukup ini kita buat sebulan, cukup buat saya hidup. Cukup nggak Pak? Cukup, insya Allah. Tapi kalau kita merasa ini nggak cukup, Allah berikan ketidakcukupan. Kenapa? Karena semua tergantung. Makanya apa yang dikatakan pertolongan Allah kepada seorang manusia tergantung daripada hatinya. Paman khalasat thumma aunallahu lahu. Barang siapa yang bersih murni hatinya, tamma aunallahi ta'ala lahu, maka akan sempurna atau akan datang pertolongan Allah kepada seorang manusia. Tapi sebaliknya, wa inna qasat naqasa anhu aunallah biqadri dzalik. Apabila kotor, kurang baik hati manusia, maka akan berkurang pula pertolongan Allah kepada manusia. Coba kalau kita lihat, kenapa Nabi Ibrahim pada saat mau dilempar di api besar, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Pada saat itu malaikat Jibril datang menawarkan, "Ya Ibrahim, apa perlu nih api saya padamkan?" Apa jawaban Ibrahim? "Gak perlu ya Jibril. Kenapa? Saya punya kekasih, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati saya." Kalau kita gimana Pak? Udah apa? Ngejar-ngejar, kita udah minta-minta, "Jibril tolong selamatin saya, selamatin." Apalagi diminta begitu, padamkan itu api, matiin itu api biar saya tidak terbakar. Kalau kita yang menjadi Ibrahim pada saat itu. Tapi Nabi Ibrahim pada saat itu bukan menolak. Dia bilang apa? "Saya tidak perlu bantuanmu hai Jibril, karena saya punya Allah yang tahu apa isi hati saya." Turun itu ayat, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala," hai api, dingin dan selamatkan kekasihku Ibrahim. Ya kayak kita nih Pak, mohon maaf, kita punya hajat, kita punya keinginan dalam hati kita nih, kita sering minta, sering memohon kepada Allah. Kok kenapa doa kita, munajat kita, permohonan kita, jangankan kita nggak bilang, kita bilang aja Allah belum kasih. Apalagi kita nggak pernah berdoa Pak. Nabi Ibrahim nggak pernah berdoa, nggak pernah minta pertolongan datang. Kenapa? Hatinya bersih. Lah kita Pak, hati kita kotor bersih Pak. Sering kalau di jalanan sering nggak ngeliat perempuan yang segini nih celananya Pak? Sering ngeliat nggak Pak yang perempuan begini nih bajunya nih, apa namanya tuh, singlet, pakai kaos singletnya doang, sering Pak? Astagfirullah atau alhamdulillah ngelihatnya? Ini kan menyebabkan apa? Hati-hati kita yang kotor kayak begini nih.
istighfar kita jarang. Makanya alhamdulillah Pak, kalau kita sehari 5 kali kita sholat berjamaah di Masjid Miftaul Jannah kayak tadi nih Ustaz Dayat udah mimpin, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang tadi diucapkan Ustaz Dayat? Astagfirullah. Coba kalau kita nggak jamaah Pak, baca istighfar habis sholat, enggak, betul nggak kira? Ini manfaatnya yang bisa membersihkan hati manusia. Kebetulan semalam maghrib, semalam nih malam minggu saya ngajar di daerah Setiabudi dekat rumah sakit Aini. Saya ngajar semalam, saya baca kitab, dikatakan begini, bahwa ada seorang datang kepada Nabi SAW. Itu orang datang berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhuluni al-jannata. Ya Rasul, tunjukkan atau beritahukan kepada saya satu amal yang mana saya kerjakan masuklah dalam saya surga. Kata itu Rasulullah menjawab, qala la takdub, jangan marah. Itu doang nasihat Rasulullah. Kalau kamu pengen masuk surga, la takdub. Ini panjang tapi saya nggak mau. Ya saya mau menerangkan apa yang berkaitan dengan ini. Kata ini orang, ya Rasul, saya nggak sanggup kalau kagak marah. Katanya orang, saya nggak sanggup kalau nggak marah ya Rasulullah. Lantas kata Rasulullah, kalau kamu nggak sanggup untuk tidak marah, kata Rasulullah, bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar. Bacalah 70 kali ya istighfar, astagfirullah, kayak tadi Ustaz Dayat contohin tuh. 70 kali kau baca setiap di sholat asar, maka 70 tahun dosamu diampunin oleh Allah. 70 tahun Pak, ya ada dosa kita 70 tahun ya, umur aja belum, kalau kayak saya ini umur aja belum sampai 70 tahun, gimana mau dosanya 70 tahun, kan begitu. Kalau enggak, kalaupun kamu belum punya dosa sampai 70 tahun, maka akan diampuni dosa-dosa orang tuamu, dosa anakmu, dosa-dosa orang-orang yang kau cintai. Kalau bacanya 70 kali habis asar. Baca Pak. Nih bersihin hati. Mohon maaf, doa kita nggak tembus kepada Allah. Ini kan karena antara kita sama Allah ini banyak hijab, banyak penghalang, banyak yang merintangi. Yang merintangi ini adalah apa? Dosa, kesalahan, bohong kita, ya tukang mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang. Ini semua nih yang menghalangi antara kita sama Allah. Makanya doa kita nggak tembus kepada Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa. Istighfarin. Kalau mau sholat berjamaah sehari 5 kali, habis sholat pasti istighfar kita, betul nggak? Istighfar nggak habis sholat di sini jamaah? Pasti istighfar, walaupun nggak sampai 70 kali, cuma 3 kali, tapi itu istighfar. Apalagi kita barengi dengan istighfar 70 kali kita baca habis asar, doa kita tembus ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nih hati yang menyebabkan manusia itu menjadi baik atau tidak. Makanya di sini, kenapa pertolongan Allah kok nggak pernah datang? Katanya kita, mohon maaf nih jamaah, kadang-kadang terpikir oleh diri kita begini, ya, kok Allah, saya udah baik sama Allah nih, saya sholat iya, ya Pak ya, ngaji rajin, silaturahmi saya datang, kok kenapa Allah nggak pernah mengijabah keinginan-keinginan saya? Allah nggak pernah mempermudah apa yang saya harapkan. Kenapa? Jangan salahkan Allahnya Pak, tapi salahkanlah hati kita. Hati ini yang menyebabkan apa? Tidak tembusnya doa kita kepada Allah. Sehingga apa? Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu nih hajat kita masing-masing. Hajat kita masing-masing Allah tahu. Kalau saya sih nggak tahu nih hajat Bapak ngomong apa dalam hati, saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu nih bapak-bapak pada ngomong apa nih. Udah apa Ustaz ngajinya? Iya, saya juga tahu, capek saya juga ngomong, kan begitu. Tapi Allah tahu nih hajat kita masing-masing. Tapi kenapa kok Allah nggak kabulin, Allah nggak berikan, Allah nggak hasilkan dari apa yang Allah kita inginkan? Kita ngaji, kita sholat berjamaah dan sebagainya, kotor hati kita Pak. Mohon maaf Pak, khusyuk nggak sholat tadi Pak? Enggak, betul ya? Kita sholat kagak khusyuk,
saking nggak khusyuknya. Kira-kira tadi Ustaz Dayat baca surat apa? Ayat pertama apa? Rokat pertama, rokat kedua, nggak tahu dah. Kenapa? Orang saya mikirin macam-macam kemana-mana. Jangankan khusyuknya ingat sama Allah, apa yang dibaca sama Ustaz Dayat jadi imam tadi apa? Nggak tahu. Surat apaan ya? Baru banget udah lupa kita. Kenapa? Hati kita yang kotor. Ini yang menyebabkan kehusuan dalam sholat kita aja nggak ada. Maka rusak semuanya. Makanya dikatakan kalau hati ini rusak, maka semuanya bakal jadi rusak. Bersihin hati di sini. Makanya ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Jaddidis safinah, perbaikilah perahumu, perbaikilah kapalmu, karena sesungguhnya perjalanan laut itu sangat dalam. Perbaikilah hatimu. Dunia ini berbagai macam persoalan. Dunia ini banyak problemnya, banyak masalahnya. Kuncinya cuma satu. Kalau kita ingin selamat dalam kehidupan ini, apa? Baikin hati kita. Dunia ini akan menjadi luas kalau hati kita luas. Dunia ini akan menjadi sempit kalau hati kita. Makanya dikatakan belum tentu orang yang rumahnya luas, rumahnya mewah, fasilitasnya lengkap, dia merasa puas. Dan belum tentu orang yang rumahnya sempit, kecil, kalau istilah kita 3S, sangat-sangat sempit gitu. Saking sempitnya sangat-sangat banget udah. Dapur di situ, sumur, kasur di situ juga. Tapi orang ngelihat ya Allah kesian tuh orang, hidupnya susah. Tapi dia punya hati luas, dia punya hati bersih, dia punya hati jernih. Walaupun rumahnya cuma sekotak, tapi dia merasa apa? Bagaikan istana. Tapi orang yang tinggal di dalam istana yang penuh dengan fasilitas, tapi hatinya sempit, hatinya kotor, dia merasa tinggal di satu petakan. Tergantung kita kok, diri manusia. Ya, apapun yang ada pada diri kita, kadang-kadang kita ngelihat ada orang pakaiannya jelek, tapi dia nggak merasa jelek, tapi dia merasa pakaiannya dia bagus. Kenapa? Hatinya bersih. Ini yang menyebabkan manusia itu jadi baik atau tidak hati. Ini yang dinasihati oleh Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, jadi apa? Perbaiki dulu hati kita nih Pak. Dengan apa kita perbaiki hati kita? Istighfar. Nabi aja, Nabi kita Muhammad yang udah maksum, yang udah terjaga dari dosa, nggak melakukan dosa-dosa, sehari berapa? Dalam satu riwayat dikatakan 100 kali istighfar. Dalam riwayat lain dikatakan 70. Kita berapa kali Pak? Ya bisa hitung sama jari kita. Jangan yang sekarang, yang kemarin. Udah istighfar kemarin? Belum. Makanya saya bilang tadi Pak, ntar nih habis sholat asar, nanti habis sholat asar baca 70 istighfar. Ada gak sejam? Habis nggak? Enggak ya? Berapa menit? Paling 5 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nih ini aja udah 15 nih. Kalau dihitung di sini ya, 15 tambah ini 15 30. Berarti 2 kali diulang, tambahin 10 lagi, pas 70. Coba. Itu yang akan menjadikan apa? Hati kita tenang. Apalagi hidup zaman sekarang, orang bilang zaman lagi pada susah dalam kondisi seperti ini. Jangan pernah tinggalin kita istighfar kepada Allah. Ini yang menyebabkan hati manusia bersih, yang menyebabkan manusia hidupnya tenang, yang menyebabkan aun Allah, pertolongan Allah datang kepada kita. Karena pertolongan Allah jauh dari kita, karena kitanya, bukan karena Allah. Allah benci kali, memang saya orang miskin, emang udah ditakdirkan susah, jauh dari pertolongan. Bukan, karena kita, ya mohon maaf Pak, kayak kita punya gelas kotor, gelas kita kotor, apakah kita akan isi air yang bersih? Nggak mungkin, pasti kita isi yang kotor juga. Gelas kotor kita isi apa? Sampah, tisu yang udah kepake, sesuatu yang kotor kita masukkan. Tapi kalau kita ini punya gelas bersih,
Kita habis cuci dengan baik, bersih, yang masuk apa? Air yang bersih. Ini hati manusia bagaikan gelas. Apa yang masuk dalam hati kita? Yang kotor. Kenapa? Karena hati kita udah kotor. Coba kalau kita bersihkan, datang rahmatnya Allah, datang pertolongannya Allah. Kenapa? Hatinya udah bersih. Ini yang paling penting buat kita. Makanya caranya apa? Banyakin istighfar kita kepada Allah. Minimal tadi tuh Pak, habis sholat minimal 3 kali, tambahin habis sholat asar 70 kali. Insya Allah itu yang akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, amin ya robbal alamin. Cukup ya sampai sini insya Allah. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, begitu juga istri kita, anak-anak kita, senantiasa Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, jauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan kita disehatkan jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan buat keluarga kita, jamaah kita yang pada kurang sehat, Allah angkat penyakit mereka, disehatkan badannya sehingga mereka bisa ibadah kepada Allah. Orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bihadiniya wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.